lagi teman-teman ya. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Imam. Saya adalah tutor di Yazkia. Untuk materi ini, hari ini kita akan belajar QIU 15, yaitu tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, nah kenapa sih ini kita belajar jarak, waktu, dan kecepatan? Materi ini sebenarnya adalah salah satu materi yang paling banyak model soalnya keluar di TIU untuk CPNS gitu ya. Nah makanya ini penting banget untuk kita pelajari karena banyak modelan variasi soalnya. Nah kita akan mulai dari yang bentuk umumnya dulu nih. Jadi jarak, waktu, dan kecepatan itu punya bentuk umum. Itu adalah rumusnya kayak gini. V sama dengan S per T. Apakah itu? Nah, V ini adalah kecepatannya. Gitu. Nah, S itu adalah jarak yang ditempuh. Nah, T-nya itu adalah waktunya. Gitu ya. Jadi ada kecepatan, jarak, dan waktu. Nanti tergantung jenis soalnya. Kita diketahui waktunya kah, atau jaraknya, atau kecepatannya. Nanti tinggal menyesuaikan di rumus ini. Kayak gitu. Ini yang paling umum ya. Gitu. Nah, bisa jadi juga nanti kita dalam soal itu menemukan ada beberapa kecepatan atau beberapa jarak dan juga beberapa waktu. Nah, itu kita bisa menentukan yang namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu ketika kita akan mendapatkan dengan tadi ya, kita punya beberapa jarak itu S1, S2, S3 sampai seterusnya. Nanti tinggal dibagi dengan waktu yang pertama, waktu yang kedua, ketiga, dan seterusnya juga. Itu yang namanya kecepatan rata-rata. Gitu. Gitu ya. Nah, bisa jadi juga itu bentuknya nggak diketahui langsung jaraknya. Bisa jadi kita dikasih tahu itu adalah beberapa kecepatan, kemudian beberapa waktu. Nah itu juga nanti bisa diubah sedikit karena kita tahu tadi ya S itu adalah V kali T, kan V itu sama dengan S per T ya. Berarti S itu adalah V kali T. Nah jadi kalau kita punya beberapa kecepatan, jadinya adalah V1 kali T1 ditambah V2 kali T2 dan seterusnya. Nanti tinggal dibagi T1, T2, dan seterusnya juga. Tuh, jadi bisa dikembangkan seperti itu, tergantung nanti dalam soalnya seperti apa gitu, karena macam-macam ya variasinya gitu. Ini yang namanya tadi kecepatan rata-rata gitu ya. Kemudian kita akan ada juga biasanya beberapa soal itu misalnya kita disuruh untuk mencari kecepatan rata-rata ketika dia bolak-balik gitu. Nah kalau bolak-balik itu bolak-balik, nah itu V-nya akan sama dengan 2 kali V1 V2 per V1 tambah V2. Nah ini kalau bolak-balik, jadi bolak-balik itu kayak gimana sih? Jadi misalnya nih dia berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian nanti balik lagi ke rumah. Nah itu bolak-balik. Kenapa makanya muncul angka 2? Karena jaraknya itu ditempuh 2 kali gitu. Nah ada 2 kalinya. Itu dicari nanti kecepatannya bisa jadi beda ya. Ketika dia berangkat punya kecepatan 1, kemudian pas baliknya beda lagi kecepatannya. Makanya ada V1 dan V2 gitu. Itu kalau kita mau mencari yang namanya kecepatan rata-rata ketika dia bolak-balik gitu. Nah ada lagi itu ketika kita mau mencari waktu untuk menyusul. Jadi biasanya juga di dalam soal itu ada beberapa variasi soal itu kita mau mencari menyusul gitu ya. Nah kalau menyusul itu yang kayak gimana sih yang namanya menyusul? Jadi misalnya nih ada 2 orang atau mungkin 3 gitu ya, dari titik yang sama berangkatnya, kemudian berangkat ke tujuan yang sama, kemudian dia ingin menyusul gitu. Karena yang satunya itu udah berangkat duluan. Misalnya siapa? Misalnya A gitu ya, si Andi gitu ya, berangkat dari rumah jam 7 gitu. Kemudian kakaknya nyusulin dari rumah juga jam 7 lewat 15 gitu misalnya. Nah itu nanti akan tersusul.
Nah, itu untuk mau mencari T susulnya atau waktu untuk dia menyusul, itu rumusnya adalah T susul itu akan sama dengan kecepatannya si yang pertama, misalnya si Andi tadi ya berangkat duluan, kecepatannya Andi dibagi oleh kecepatannya yang berangkat belakangan dikurang V1, kemudian dikali delta T. Nah, jadi V1 itu yang berangkat duluan gitu ya, V2-nya yang belakangan yang nyusul. Kenapa harus V2 dikurang V1? Ya karena V2-nya pasti akan lebih besar, lebih kencang gitu ya, dia supaya bisa nyusul. Kalau dia malah lebih lambat ya nggak bakal kesusul kan gitu ya. Nah, makanya V2-nya harus lebih besar. Kemudian delta T itu apa? Delta T itu adalah selisih waktu dia berangkatnya. Atau tadi misalnya si Andi berangkat jam 7, kemudian kakaknya nyusul jam 7.15, berarti delta T-nya adalah 15 menit atau seperempat jam gitu. Jadi delta T itu adalah selisih waktu berangkatnya. Itu yang namanya kalau menyusul gitu ya. Kemudian kita ada juga yang namanya itu bertemu atau berpapasan gitu ya. Nah, kalau kita mau yang berpapasan atau bertemu, itu ada cara juga gitu ya. Waktu untuk bertemu gitu. Nah, itu akan sama dengan rumusnya itu jarak dibagi V1 ditambah V2 gitu. Ini kalau kita mau mencari bertemu atau berpapasan gitu ya. Ini adalah bertemu kalau mereka berangkatnya barengan gitu ya. Karena rumus ini S bagi V1 tambah V2 ini sebenarnya dari sini ya. Kalau T itu kan sama dengan V bagi S gitu. S bagi V. Nah, berarti ini V-nya akan jadi dua kali gitu. Ada V1 dan V2 karena yang satu berangkat dari A dengan kecepatan V1, yang ini berangkat dari B dengan V2. Nah, jadi dua-dua kecepatan itu digunakan. Makanya jaraknya dibagi V1 ditambah V2. Itu bertemu dengan asumsi dia itu berangkatnya barengan. Ini kalau dia bareng gitu ya. Nah, kalau nggak bareng gimana? Kalau dia nggak bareng, maka kita harus ubah sedikit nih tek temunya. Jadi bukan hanya S, tapi S dikurang S duluan dibagi V1 ditambah V2. Maksudnya gimana sih S duluan? S duluan itu adalah jarak yang ditempuh oleh si orang yang berangkatnya duluan. Gitu. Karena kan kita untuk yang tidak barengan ya, bertemu berangkat tidak bareng gitu ya. Nah, jadi dia tidak bareng nih. Karena tidak bareng, ketika yang duluan berangkat dia pasti sudah menempuh beberapa jarak duluan gitu ya. Nah, itu harus dikurangin S duluannya itu. S duluannya gimana cara nyarinya? Nanti S duluan itu akan sama dengan kecepatannya dia V1 dikali T delta T gitu ya, waktu untuk mereka bedanya gitu. Misalnya contoh, misalnya saya Imam berangkat dari Askia mau ke Askia Bintaro gitu dengan kecepatan 45 km per jam. Kemudian setengah jam kemudian dari arah Bintaro ada orang juga datang mau ke arah Askia yang di Jakarta gitu ya. Nah, kecepatannya V2. Nah, saya harus cari tahu dulu jarak yang sudah saya tempuh sebelum si orang itu berangkat dari titik yang lainnya gitu. Nah, itu tinggal aja nanti berapa kecepatannya dikali selisih waktunya. Misalnya kalau setengah jam selisihnya, ya udah tinggal dikali setengah gitu. Nanti jaraknya udah dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena yaitu jaraknya sudah berkurang duluan ya. Karena si orang yang tadi sudah jalan duluan. Gitu. Itu sih bedanya kalau dia bertemu bareng dengan bertemu yang tidak bareng. Gitu sih. Kita coba ke contoh soal ya. Contoh ya, kita ambil contoh dari yang agak mudah dulu. Dari yang di sini nomor 1 dulu ya. Soal pengantar. Nah, di nomor 1 itu masih mudah ya. Kita hanya mengubah satuan. Nomor 1 itu soalnya 54 km per jam. Kita
mau cari tahu dia itu berapa meter per second gitu. Nah, gimana sih caranya? Ya udah, ini sebenarnya hanya mengubah satuan aja. 54 kilo dari kilo jadi meter itu kan dikali 1000. Jadi tinggal dikali 1000. Kemudian 1 jam itu 3600 detik gitu kan. Nah, jadi tinggal dibagi 3600. Nah, ini akan sama dengan, ini tinggal nolnya dicoret dua-duanya, 36 sama 54 sama-sama dibagi 9, ini jadi 6, ini jadi 4. Kemudian ya udah tinggal 60 bagi 4. 60 bagi 4 itu 15. Jadi kecepatannya adalah 15 meter per second. Itu kalau nomor 1, ini hanya mengubah satuan aja. Kita coba contoh yang sedikit lebih bervariasi, coba nomor 10 misalnya ya. Di nomor 10 itu nomor 10 kita dikasih soal Petruk berkendara dari Medan ke Kota Tebing dengan kecepatan 45 km per jam. Jadi Petruk itu kecepatannya adalah 45 km per jam. Ini Petruk. Kemudian waktunya itu 2 jam. Nah, kemudian ia lanjut lagi berkendara nih dengan kecepatan ini V1, T1, V2-nya adalah 50 km per jam dalam waktu, nggak disebut waktunya. Kemudian jika kecepatan rata-ratanya, kita ketahui kecepatan rata-ratanya itu adalah 48. Nah, ditanyanya adalah total waktu berkendaranya. Oh iya, sebelum itu tadi ini 15 itu jawabannya pakai ya. Nah, kita mau udah tahu nih rata-rata. Tadi kita punya ya, kalau kecepatan rata-rata itu sama dengan V1 kali T1 ditambah V2 kali T2 per T1 ditambah T2 gitu kan. Nah, kecepatan rata-ratanya kita punya itu 48. 48 akan sama dengan 45 dikali T1-nya tadi 2 jam, jadi dikali 2 ditambah V2-nya itu adalah 50, T2-nya itu adalah belum diketahui. Kemudian dibagi T1-nya 2, T2-nya belum diketahui. Gitu kan ya. Nah, tinggal nanti dikalikan dengan kali silang. Jadi 48 dikali 2 ditambah T2 akan sama dengan, nah ini 45 kali 2 itu 90 ditambah 50 T2 gitu. Nah, ini kali masukin ke kurungnya, jadi 48 kali 2 itu 96 ditambah 48 T2 akan sama dengan 90 ditambah 50 T2. Kumpulkan yang satu variabel, maka ini akan jadi 50 T2 dikurang 48 T2 itu sama dengan 96 dikurang 90 gitu ya. Nah, jadi ini tinggal dikurangin, 50 kurang 48 itu 2, jadi 2T2 itu sama dengan 96 kurang 90, 6, maka T2-nya adalah 6 bagi 2, jadi 3 jam. Yang ditanya itu adalah waktu keseluruhan, maka kalau waktu keseluruhan itu T1 ditambah T2. T1-nya tadi kita punya 2 jam, ditambah T2-nya itu 3 jam, jadi totalnya 5 jam. 5 jam itu ada di pilihan yang E. Gitu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Oke, kita coba lagi contoh yang lain. Nah, contoh yang mana ya? Nah, ini coba yang menyusul nomor 19 ya. Kita coba yang nomor 19. Nomor 19 itu Petruk berangkat ke kota mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Gitu ya. Kemudian karena ada berkas yang tertinggal, Bagong nyusul ini V1.
Kemudian Bagong nyusul dengan setelah 15 menit. Nah, artinya delta T-nya itu 15 menit. Karena si Bagong itu nyusulnya 15 menit kemudian. Nah, 15 menit ini kita jadikan jam supaya satu sama-sama dengan kecepatannya ya gitu. 15 menit itu kan sama dengan 1/4 jam gitu. Jadi kita punya delta T-nya 1/4, kemudian si Bagong tadi itu kecepatannya 80 km per jam, berarti kecepatan 2 itu 80 km per jam gitu. Pertanyaannya, setelah berapa kilokah Bagong menyusul gitu kan. Nah, kita cari tahu dulu T susulnya. Kayak kita tadi punya rumus di sini ya, T susul itu akan sama dengan V1 dalam hal ini adalah 60 dibagi V2, V2-nya adalah 80 dikurang V1, V1-nya 60 dikali delta T, delta T-nya 1/4. Saya lanjutkan di atas ini ya. Jadi T susulnya itu akan sama dengan 60 per 20 gitu kan. 80 kurang 60 jadi 20 dikali 1/4. Nah, ini akan sama dengan 3 dikali 1/4, maka sama dengan 3/4 jam gitu. Itu adalah waktu untuk dia menyusulnya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah berapa kilometer Bagong menyusul. Nah, kalau Bagong itu tadi yang V2 ya gitu. Nah, maka kalau kita mau cari tahu S2 itu tinggal V2 dikali T susul ini. V2-nya adalah 80 kali T susulnya adalah 3/4 jam. Jadi ini 80 bagi 4 itu 20 kali 3 60. Jadi akan dapat 60 km. 60 km itu ada di A. Seperti itu. Jadi itu bedanya ya kalau yang susul. Terakhir deh kita coba yang bertemu dengan jarak waktu ya, yang dia nggak barengan gitu. Nah, ini contoh nomor 24. Nomor 24 itu Bagong dan Semar berjanji bertemu di tempat wisata yang berada di antara kota A dan B. Kemudian Bagong itu mulai berkendara dari kota A ke kota B pukul 8. Kecepatannya 60 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian berangkatnya pukul 8.00. Jadi ini mulainya dari jam 8.00 gitu ya. Kemudian sedangkan Semar mulai berkendara setengah jam kemudian. Jadi ada selisih waktu, delta T-nya itu adalah setengah jam gitu. Kemudian kecepatannya 80 km per jam, V2-nya 80 km per jam. Jika keduanya bertemu pada pukul 12.30, yang bertemunya itu 12.30 gitu ya. Jadi jarak kota A berapa, kota B berapa gitu. Nah, kita cari tahu dulu dari ini ya, karena dia berangkatnya beda waktu. Jadi kita harus cari tahu dulu jarak yang ditempuh oleh si Bagong yang berangkat duluan. Jadi jarak yang ditempuh duluan itu, karena dia tadi kecepatannya 60 km per jam ya, dengan waktu setengah jam. Jadi V1 dikali delta T sama dengan 60 dikali setengah, itu sama dengan 30 km. Itu adalah waktu yang duluannya. Kalau kita mencari T untuk